beri kemuliaan buat Tuhan. Hari ini coba bayangin saya dari dulu saya MC ya, pembawa acara. Gelar saya dulu MSC, Master of Swearing and Cursing. Kerjaan saya sumpah serapah mulu. Dikit-dikit komplain gitu ya. Sekarang saya diizinkan sama Tuhan bawa firman. Jadi dahsyat. Saya pikir Tuhan gak akan cuma melakukannya buat saya atau nabi-nabi dan rasul pendahulu kita. Tapi Tuhan mau kasih buat siapa aja. Digunakan sama Tuhan untuk orang-orang yang sungguh ngasih lihat bahwa kita mengasihi dia ya. Dan itu bicara saya, bicara saudara. Tadi di ibadah yang pertama, itu ini berseri nih saudara. Ibadah pertama beda gitu ya. Ibadah kedua beda, ntar ibadah ketiga beda lagi. Jadi kalau saudara ntar mau balik lagi, saya seneng ya kan ya. Dulu saya seneng juga tuh movie maraton. Datang ke mall, ada 5 studio, 5-5-nya saya habisin. Waktu saya diproses sama Tuhan, saya masuk ke mall, ibadahnya 5 kali, 5-5-nya saya ikutin saudara. Saya duduk nih persis nih di depan sini nih. Pengkhotbahnya di mana, saya duduk di depan situ. Kadang-kadang saya sampai nangis, mungkin pengkhotbahnya juga bingung lihat saya, ini masalahnya apa ini, nangis mulu. Tapi lihat saudara, ketika saya tuh sungguh-sungguh, saya ambil kursi paling depan, lihat hari ini kata Tuhan, itu kurang depan, sana maju sampai mimbar. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Jadi gitu saudara, besok-besok kalau misalnya kita penuhin gereja kita, terus yang datang duluan penuhin di depan. Depan dulu saudara, ya kan ya, kita latihan bagaimana mental kita anak raja, itu latihannya di gereja. Ya, jangan ambil di pojok-pojok gitu. Mental anak raja gitu, siapa aja udah ikutin aja, ikut ke gereja saya asik gitu. Udah duduk aja dulu gitu, ya. Jangkau jiwa-jiwa tuh gitu, jangan Bapak Gembala doang. Ya kan ya, kita juga gitu. Nah, yang kedua ini, tadi kan saya di ibadah pertama tuh tentang undangan kerajaan sorga. Undangan kerajaan sorga tuh gini, saya sama saudara tuh hari ini kita tuh punya undangan saudara. Undangan kerajaan sorga, yang udah gak bisa enggak harus datang. Kalau undangan kawinan kan kita bisa gini, datang gak ya gitu. Kalau bisa datang sama siapa ya, datangnya jam berapa, bajunya apa, kita bisa pilih-pilih. Nah yang namanya undangan kerajaan sorga itu kita gak bisa pilih, dress code udah ditentuin, datang juga sendiri-sendiri gak bisa ditalangin. Nah itu adalah undangan dari Tuhan Yesus mempelai kita, mempelai pria yang hari ini lagi nyiapin kamar. Gitu ya, tadi saya ambilnya dari Matius 25. Jadi kalau misalnya nanti mau tahu apa itu khotbahnya, silakan go to the YouTube, okay? If you like it, you subscribe, okay? Promise me. Ya, ini dari Jaksel, harus English sedikit. Ya, jadi itu yang pertama. Itu yang mau disampaikan. Hari ini saya sama saudara itu punya undangan. Undangan yang gak bisa gak harus datang. Itu ada perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Gadis bodoh dia gak nyiapin minyak. Gadis bijaksana dia nyiapin minyak. Hari ini saya percaya yang ada di gereja sini, guys, di Tremble Hotel ini adalah gadis-gadis bijaksana. Nah gimana caranya kita jadi gadis-gadis bijaksana di kehidupan sehari-hari? Kita harus punya ilmu komunikasi bersama dengan Tuhan. Nah jadi tema yang kedua itu deeper prayer. Deeper prayer itu untuk bisa kita sampai waktu Tuhan datang kita gak ketiduran kayak gadis bodoh. Kita harus punya ilmu komunikasi yang efektif, efisien, terstruktur dan sistematis. Seneng banget sih, ya kan? Harus keren, orang Kristen kan keren ya kan. Jadi saudara mas saya hari ini akan gagal punya hubungan sama Tuhan kalau kita gak tahu cara berdoa. Nah, cara berdoa tuh gini, saudara tahu gak ya? Siapa yang suka ke laut? Pernah ke laut lah gitu ya. Ayo ya. Kalau kita ke laut saudara, itu paling enggak saya nemuin ada 2 aktivitas olahraga ya yang sering banget bisa kita lihat. Satu namanya snorkeling. Ya kan? Snorkeling saudara tahu ya. Dia pakai kayak masker gitu ya, Google namanya ya kan. Habis itu saudara bisa celup-celup di kaki. Gak perlu pakai baju khusus. Ya biasanya langsung ditawarin mau snorkeling gitu kan ya. Snorkeling, jadi saudara bisa pakai terus saudara celupin kepala gitu. Kadang-kadang malahan gak perlu bisa berenang ya. Cukup gaya yang ya paling gak bisa ngambang gitu ya. Saudara udah dibolehin snorkeling gitu. Yang saudara lihat gitu nanti saudara bisa lihat ikan, ada batu-batu karang gitu kan ya. Gitu kan. Kalau snorkeling tuh saudara masih bisa dengar suara knalpot kapal, klakson, anak nangis, suami
komplain kapan naiknya. Saudara masih bisa dengar suara-suara itu ketika kita snorkeling ya kan. Dan ada satu lagi saudara namanya diving. Ya kan? Kalau diving agak beda sedikit. Kalau diving tuh biasanya dia pakai baju khusus. Terus ditanya bisa berenang atau enggak. Gitu kan ya. Nah biasanya para diver dia ada investasi tuh saudara. Biasanya mereka Google-nya itu nggak mau pinjem-pinjeman. Mereka punya khusus sendiri ya kan ya. Nah ada satu lagi yang ngebedain snorkeling sama diving. Apa tuh saudara? Benar Bu, tabung. Saya nggak ngomongin tabung gas yang biru, hijau sama pink itu ya, bukan. Ini tabung oksigen ya kan ya. Tabung oksigen itu yang membedakan snorkeling sama diving. Tabung oksigen tuh berat itu, begitu masuk air aja dia nggak kerasa. Tapi ketika dia dipakai di luar itu berat, lumayan tuh. Gitu. Tapi tabung oksigen itulah yang memastikan ketika diver itu masuk ke kedalaman dia nggak sesak napas. Dia pakai tabung itu. Dan ketika seorang diver dia go deeper yang dia lihat tuh jauh lebih banyak. Ikan-ikan yang nggak muncul ke permukaan, terumbu karang. Gitu. Dia nggak dengar apapun saudara. Dia nggak dengar suara suaminya, dia nggak dengar suara istrinya. Dia nggak dengar suara anaknya klakson kapal. Nalpot, dia nggak dengar, dia ada di dalam, dia melihat lebih banyak saudara. Itu kayak doa. Doa itu ada yang snorkeling, saya percayalah ya di sini nggak usah pakai tabung oksigen gitu ya. Doa makan coba, begitu udah lihat, habis itu foto ya kan ya. Kalau sekarang kan gitu, sebelum makan apa? Foto. Doa makan kan gitu. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu untuk makanan kami, terima kasih Tuhan, amin. Tapi kalau kita mau doa, waktu kita bawa perkara kita sama Tuhan, kadang-kadang kita sesak napas gak? Kok Tuhan gak kerja sih, kok Tuhan gak tolong sih, komplain aja gitu. Kenapa? Karena saudara mas saya gak pakai tabung oksigen. Nah tabung oksigen kita itu apa? Ini udah Jawa Barat ya, tabung oksigen teh naon. Isinya itu apa? Kita belajar sama-sama saudara ya. Doa, ya slide selanjutnya. Doa tuh apa sih sebenarnya? Doa kan ini. Saya bingung kalau misalnya ada orang bilang slide selanjutnya. Kamu yang berdoa ya, terus orangnya bilang gini, jangan gue deh, gue gak bisa berdoa. Ih, doa itu komunikasi sama Tuhan. Doa itu komunikasi, bisa terjadi kapan aja. Kita lihat dulu ayatnya ya saudara ya, ini lihat ya. Itu diambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya kita baca ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, ini kenapa mesti saya tulis ini ya, saya gambarin Paulus. Waktu ayat ini dibikin saudara tahu gak Paulus lagi di mana di Filipi itu? Lagi di penjara coba. Dia lagi di penjara, dia bisa keluar sama ayat ini coba. Nasihat, janganlah kamu khawatir. Hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara bingung gak nih? Ada berapa banyak dari kita ketika kita lagi merasa terbelenggu dan terpenjara, boro-boro kasih nasihat dan tips ya. Kita bahkan gak bisa mikir lurus gak? Ini Paulus kok bisa-bisanya dia lagi di penjara dia kasih tips. Udah gak usah khawatir besti. Tuh. Janganlah hendaknya Paulus bisa-bisanya kok kasih nasihat. Dia benar-benar lagi di penjara dia bisa kasih nasihat. Gak usah khawatir ya. Ini berarti masalah kedalaman rasa. Kedalaman doa. Kedalaman komunikasi dia sama Allah yang dia sembah. Nah hari ini kalau kita ngerasa di penjara, dibelenggu sama keadaan kita, selama kita punya kedalaman, we go diving with God, punya kedalaman dalam rasa berdoa, saudara sama saya baik-baik aja. Masalahnya tabung oksigennya dipakai atau kagak. Karena kalau saudara sama saya hari ini mau go diving dengan doa bersama dengan Tuhan, tanpa pakai tabung oksigen, saudara sama saya pasti berdoanya sesak napas. Kok Tuhan gak kerja, Tuhan gak tolong. Tabung oksigen itu apa sih? Nih Paulus bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Tabung oksigen itu damai sejahtera saudara. Kenapa? Dia yang piara hati, dia yang piara pikiran kita. Saudara gak pakai damai sejahtera, saudara habis sama saya hari ini dengan si iblis.
Nah, damai sejahtera itu adalah hal yang paling sering dicuri sama iblis ketika apa? Ketika saudara sama saya marah dan kepahitan. Itu yang pertama kali dicuri sama iblis. Iblis akan selalu curi tabung oksigen kita, saudara. Sehingga saya sama saudara hari ini kepahitan dan gak bisa berdoa. Ada yang di sini sambil marah bisa sukacita gitu. Aku lagi marah loh, tapi you look happy kan gitu. Ada? Damai sejahtera, sukacita itu pasti langsung dicuri oleh iblis ketika seseorang itu marah. Kalau ada, lambaikan tangan. Aku mau foto. Habis itu diviralkan. Karena belum pernah terjadi orang sambil marah dia damai sejahtera tuh gak pernah terjadi. Itu dahsyat itu. Itu one of a kind. Tuhan juga bingung kali, kok ada? Gak ada, gak pernah terjadi. Begitu damai sejahtera hilang. Marah, damai sejahtera hilang saudara. Tabung oksigen kita, itu akhirnya kita gak bisa pakai. Nah, slide selanjutnya kita periksa dulu ya, doa itu apa sih sebenarnya? Doa itu seperti yang tadi saya bilang, doa itu kan slide selanjutnya itu kan komunikasi dua arah. Hari ini tuh kita mesti ngerti ketika kita berdoa, berdoa itu berarti sometimes you talk, sometimes you listen, oke? Waktu kita itu masuk ke kedalaman sama Tuhan, ya karena kita berdoa komunikasi, Tuhan juga kan akan kapan ngomongnya kalau kita ngomong mulu saudara. Itu kayak kita ngomong misalnya anak kita datang gitu ya, dia bawa permohonan, Papi aku mau sekolah, nanti kalau sekolah itu kan jaraknya jauh ya Pi ya, itu berarti aku kan mesti, kita naik kendaraannya gimana Pi, kalau misalnya aku naik kendaraan umum aku telat pastinya Pi, ngomong mulu, sementara kita udah tahu mau ngasih motor, tapi ini gak berhenti ngomong nih anak. Kalau doa yang punya kedalaman dia biarkan gitu, Tuhan juga perlu bicara saudara, Tuhan perlu bicara. Tapi ketika kita membiarkan Tuhan itu bicara, kita gak pakai tabung oksigen damai sejahtera. Hati sama pikiran kita gak ada yang piara kecuali iblis. Kok Tuhan diem aja ya, kok Tuhan gak kerja. You pray, bukan sampai Tuhan mendengar. You pray sampai kita yang mendengar. Kadang kita pikir Tuhan gak dengar. Ya Tuhan mana mungkin gak bisa dengar. Yang gak bisa dengar itu kita sendiri dengan apa yang kita minta. Sekali lagi doa itu komunikasi dua arah. Kadang kita ngomong, kadang kita diam. Doa yang punya kedalaman seperti seorang diver. Dia biarkan pemberdiaman dan kesepian itu untuk dia dengar suara Tuhan. Kalau saudara biarkan suara Tuhan itu bekerja, saudara gak dengar lagi tuh suara knalpot kapal. Suara klakson saudara gak dengar. Suara anak nangis saudara tidak akan terguncangkan dengan suara-suara orang yang bilang ngapain masih berdoa. Udah lama banget berdoa, kayaknya mesti ganti doanya. No, you pray until something happen. And you pray until you listen. Bukan Tuhan yang dengar. Nah, doa itu apa lagi? Selain dia komunikasi dua arah, doa itu solusi dari rasa khawatir saudara. Ketika saudara sama saya itu go diving sama Tuhan, punya doa dengan kedalaman, saudara tahu bahwa kita tidak terguncangkan dengan perasaan khawatir. Hari ini yang bikin orang tuh khawatir itu ya, paling gak 3 hal saudara. Ada rasa tertolak, ya anak-anak sekarang gitu ya, kena mental katanya gitu. Ini seneng banget tuh dengan kata-kata kena mental gitu kan ya. Kena lambung aja mendingan, jangan sampai mental. Ya karena kalau lambung kita cukup makan enak. Kena mental, padahal kita itu ya hari ini yang bikin kita itu khawatir atau berhenti. Itu tuh cuma 3 hal saudara. Perasaan tertolak ya kan ya. Perasaan tidak aman. Perasaan tidak nyaman. 3 itu aja tuh. Tapi bikin seseorang tuh akhirnya dia melambat karena dia khawatir. Habis itu dia berhenti, dia takut. Khawatir itu gerbang menuju rasa takut. Setelah orang melambat, dia akhirnya berhenti. Karena 3 hal itu tadi. Kalau ditanya nih sekarang anak-anak yang beberapa yang konseling sama saya, kenapa kamu begini? Pasti jawabannya, I feel rejected gitu. Saya merasa tertolak. Oh iya, 3 hal itu tadi sebetulnya saudara sudah pernah kita alami. Jadi kalau hari ini kita merasa tertolak, merasa gak aman, merasa gak nyaman, bangkit saudara. Ini pengulangan, saudara sama saya udah pernah ngalamin ini. Dan pengulangan itu tidak menjadikan hal itu menjadi lebih sulit, paling sulit, makin sulit. Saudara tahu gak kapan? Waktu saudara sama saya itu dilahirkan nama ibu kita itu udah ngalamin 3 hal saudara. Tertolak, gak aman, gak nyaman. Iya kan? Coba lihat, kita lagi tenang-tenang nih 9 bulan, tiba-tiba tanpa komando dan kode keras, ayo keluar. Emang ada yang dikasih tahu? Gak ada kan?
Kita di dalam lagi tenang-tenang, asik-asik gitu. Tiba-tiba dikeluarin. Di situ saudara sama saya itu ngerasa kita feel rejected. Tertolak, keluar. Habis itu apa? Gak aman. Makanya bayi kan nangis saudara. Dilihat lampu, terang apa segala macam. Dia gak kenal. Dia nangis, perasaan gak aman. Itu juga kita udah lewatin. Gak nyaman. Ada di sini saudara yang kan kenalannya kita juga dipaksa. Ini mamamu ya, ini bapakmu ya. Ini namborumu, inang uda, tulang. Kok enak aja? Saudara kan gak bisa komplain juga waktu itu. Saya sama saudara survive hari ini. Belum punya Alkitab, gak tahu cara berdoa, gak punya komunitas teman-teman saudara seiman. Kalau hari ini kita masih ngerasa tertolak, ngerasa gak aman, ngerasa gak nyaman, you bounce back. Saudara punya Alkitab, saudara tahu cara berdoa, saudara punya komunitas yang bisa saling menguatkan, you bounce back. Jadi yang kedua itu, doa itu solusi dari rasa khawatir. Yang ketiga, doa itu untuk apapun juga. Di setiap aspek kehidupan saudara. Slide selanjutnya. Jadi doa itu adalah respons pertama dari si pendoa. Bukan reaksi terakhir, udah gitu genting gitu ya, masuk ke titik-titik darah penghabisan, injury time, ntar malam kan ada final bola ya. Begitu masuk injury time berdoa, gak gitu saudara, tapi dia adalah respons pertama dari si pendoa. Respons pertama dari si pendoa, itu adalah definisi doa. Jadi kalau misalnya di sini dibilang doa itu solusi dari rasa khawatir. Iya, ketika kita berbicara, komunikasi sama Bapak kita, saudara kan lepas. Dengan suara knalpot, suara yang gak penting saudara. Tapi butuh kedalaman untuk ngobrol sama Tuhan. Dan itu butuh tabung oksigen. Deeper prayer. Doa yang berikutnya, dia mengubah si pendoa. Ya saudara pernah dengar ya di firman kan dibilang ya bahwa Tuhan itu cari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Alkitab tuh gak bilang loh Tuhan cari penyembahan yang benar. Tuhan bilang di situ, Tuhan cari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Demikian juga dengan doa. Tuhan tidak terlalu memikirkan doa, isi doanya. Tapi Tuhan sungguh sangat tertarik sama si pendoa. Tuhan sangat ingin berurusan sama si pendoa. Tuhan bergirang sama si pendoa. Dan itu saya, itu saudara. Tuhan hari ini gak terlalu mikirin kontennya. Kenapa? Tuhan kita itu gak bisa berhutang. Semuanya itu akan diberikan, tapi Tuhan sangat ingin berurusan dengan saya dan juga saudara secara intim dan pribadi, komunikasi. You communicate with me, kata Tuhan. Sekali lagi saudara, doa itu akan mengubah si pendoa. Ini saya mau campur aja dengan kesaksian. Waktu saya pertama kali ya doa tanpa tabung oksigen gitu kan ya. Kan saya berdoa udah gitu aja lah pokoknya ya. Tapi ketika berdoa dengan kedalaman kita bisa ngelihat apa yang Tuhan puter atas hidup kita. Waktu saya divonis yang kedua ya, saya pernah divonis tidak punya umur panjang itu 2 kali. Waktu saya divonis yang kedua, saya cuma punya waktu 8 bulan waktu itu. Itu kan ya saudara, saya bilang gini, gimana nih, itu perjalanan kita mesti efektif nih Tuhan. Ini kan udah injury time ya kan ya, paling enggak kan perjalanan pulang ini perjalanan yang menyenangkan. Saudara tahu nggak apa yang saya lakukan? Itu saya pergi ke rumah sakit kan, saudara saya mesti nungguin obat. Itu saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan boleh nggak? Coba Tuhan tolong arahkan saya ke bangsal-bangsal mana lah di sini yang ada yang mau mati juga bareng gitu. Saya bilang gitu. Nanti saya mau berdoa di sana, saya bilang. Saya akhirnya benar loh secara ajaib waktu itu Tuhan arahkan saya itu ke bangsal-bangsal, ada kamar-kamar gitu di mana ada orang-orang yang memang sekarat. Saudara tahu apa? Saya berdoa aja, saya kopi-kopi aja tuh pendeta-pendeta gayanya kayak gimana coba. Itu tahun 2010 coba. Saya ke sana. Oh ya ibu, percaya ya bahwa Tuhan itu sungguh sangat sayang dan mengasihi ibu. Ibu akan terima mukjizat, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima gitu saudara. Habis itu saya pulang kan ya, saya berdoa lagi, saya coba bilang gini, Tuhan kalau boleh. Itu yang tadi saya doain siang-siang tadi itu, tolong ya jangan biarkan mereka tahu kalau yang ngedoain mau mati juga. Ntar mereka terguncang, saya bilang gitu. Hai saudara tahu gak apa yang terjadi hari ini? Coba lihat, saya gak kemana-mana. Saya belajar tuh dari Alkitab aja dan itu Tuhan kasih tahu di situ. Itu saya belajar dari janda miskin yang memberikan semua persembahan dalam bentuk koin saudara. Tapi Tuhan bilang dia memberikan apa yang dia kekurangan, dia memberikan apa yang dia butuhkan. Hari itu saya sangat kekurangan mukjizat, saya membutuhkan mukjizat. Tapi saya kasih sama orang dan hari ini lihat, saya gak minta mukjizatnya, Tuhan kasih.
Saudara hari ini sangat ingin dipeluk, saudara peluk orang. Saudara sangat ingin didoakan, saudara doakan orang. Kita punya Allah yang begitu sanggup. Saudara kasih dari bagian kekurangan, saudara diperkaya hari ini. Dan itu butuh kedalaman doa. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Itu. Jadi saudara pikir cerita saya epic gitu. Oh, saya mau kasih tahu ya. Dokter yang merawat saya itu ada 3 saudara. Yang ngumumin vonis, tapi itu merawat saya itu ada 3. 3-tiganya udah pergi duluan coba mendahului saya. Karena ada yang aneh. Tuhan tuh yang hari ini saudara mau minta mukjizat. Kadang mukjizat tuh udah gak perlu diminta saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang punya tujuan atas mukjizat. Saudara pikir saya epic. Saudara gak pikirin apa Lazarus. Lazarus sudah mati saudara. Orang mati tuh gak sempat minta lagi saudara. Tapi kalau Tuhan punya rencana itu Tuhan bangkitin lagi. Saudara pikirin gak perasaan Lazarus. Baca deh cerita Lazarus. Saya sampai bilang, aduh Tuhan ini Lazarus. Kalau orang Batak bilang berat kali loh hidupnya. Lazarus itu meninggal dia udah di surga. Kalau hari ini saya meninggal saya udah ketemu Tuhan Yesus. Udah gak ada yang paling enak daripada hari ini dapat kepastian ketemu Tuhan Yesus. Kalau besok pagi saya balik lagi ke kamar, saudara pikir gak perasaan saya gimana? Tuh Lazarus saudara pernah pikirin gak perasaan dia? Kalau saudara baca cerita Lazarus sampai ending, itu ditulis sejak hari Lazarus dibangkitkan. Orang-orang makin gak suka sama Lazarus. Lazarus itu diuber-uber loh sama ahli-ahli agama. Mau ngapain saudara? Dibunuh. Saudara pikir gak perasaan Lazarus kalau tidur malam-malam ngeliat langit-langit. Ini ntar gue matinya gimana lagi ya. Dibegal, hipertensi. Kan ntar dia mesti mati lagi. Mukjizat itu gak dibikin, mendoakan mukjizat itu tidak dibikin hanya untuk melepaskan kita dari penderitaan fisik kita. Tuhan akan adakan karena apa? Karena tujuannya milik dia saudara. Bahkan orang mati akan dibangkitkan. Hari ini yang masih doain mukjizat saudara. Udah gak perlu repot-repot. Alamin aja hubungan komunikasi sama Tuhan. Itu saudara ya. Kita akan belajar apa sih contoh-contoh di dalam Alkitab yang punya kedalaman kayak Paulus. Ya, slide selanjutnya. Ini yang pertama saudara. Doa yang punya kedalaman. Yang pakai tabung oksigen. Itu ada contohnya. Slide selanjutnya. Ya slide selanjutnya. Slide selanjutnya, dia punya ini saudara. Saudara kalau baca ya di Lukas 22 ayat 42. Saudara tahu ini pasti doanya siapa? Doanya Tuhan Yesus. Bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Ini masalah punya kedalaman. Kita bilang sama Tuhan pengennya gini sih. Tapi kita biarin ada kedaulatannya Tuhan. Tuhannya sama saudara. Dahulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan yang sama. Polanya, skemanya, metodenya, you, me, jangan ikut campur. Don't follow mix. Ya kan bahasa Inggrisnya gitu ya Pak. Jangan don't. Ikut follow. Campur mix. Don't follow mix. Saudara gak boleh ikut campur, itu kedaulatan Tuhan. Waktu Tuhan bilang hari ini aku mau bantu, hari ini aku mau menyelesaikan, itu kedaulatannya Tuhan. Ketika berdoa, ketika kita masuk ke dalam kedalaman, kita juga biarin Tuhan berdaulat. Kadang Tuhan menghentikan badainya untuk menyatakan bahwa dia Tuhan. Kadang Tuhan gak selesaikan badainya, tapi dia peluk saya dan juga saudara untuk menyatakan dia Tuhan. Di tengah badai aku ada. Hari ini kalau misalnya dibilang kok Tuhan ininya menolongnya kayak gini sih, Tuhan gak bisa dilimitin saudara. Tuhan tidak bisa dilimitin. Nah doa yang punya kedalaman itu harus lahir dari orang yang mengerti kedaulatan Tuhan. Nah, kita belajar untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan Yesus waktu dia bawakan doa ini, itu yang membuat dia ketika pikul salib saudara, dia taat dalam pemberdiaman. Tuhan Yesus waktu pikul salib, hari itu Tuhan gak cuma pikul salib untuk orang yang mengasihi dia saudara. Tuhan Yesus itu pikul salib juga untuk orang yang hari itu ngeludahin dia, menghakimi dia, menghujat dia. Bahkan Tuhan Yesus pikul salib untuk orang-orang yang sampai hari ini masih gak percaya sama dia. Tapi dia diem saudara. Dan inilah doa yang punya kedalaman. Sehingga apa waktu pikul salib? Kan Tuhan gak bilang, ya udah terus saja zolimin saya, nanti Bapak saya yang balas. Tuhan gak bilang gitu saudara. Tuhan juga gak bilang, ya terus saja, Bapak saya gak tidur. Doa yang punya kedalaman hari ini adalah doa yang gak makan hati dan perasaan saudara. Saudara sama saya udahlah, kita udah berhenti dengan berdoa, ya terus saja zolimin gue, ntar derajat gue diangkat katanya gitu.
Mau diangkat seberapa tinggi lagi saudara kita ini, kita udah dipindahin dari hamba kegelapan, punya identitas baru jadi anak Tuhan. Hari ini saudara sama saya udah gak bisa diangkat lebih tinggi lagi, emang udah di situ. Seapes-apesnya saya sama saudara hari ini, semalang-malangnya kita ngerasa hidup kita ini kok kayaknya blangsak banget. Lebih malang sama rongsokan mereka yang hari ini belum menerima Tuhan Yesus. You bounce back as a pendoa, kita harus bangkit saudara. Kenapa? Ada begitu banyak yang hari ini di luar sana mesti didoakan. Dan itu mesti terjadi ketika apa? Saudara sama saya juga pikul salib dalam pemberdiaman. Seperti Kristus, hari ini kita juga pikul salib. Kristus itu pikul salib untuk dosa-dosa kita saudara. Hari ini kita pikul salib dengan kenyataan kita. Itu kan kita yang putusin sendiri kemarin. Kalau kenyataan kita hari ini agak remang-remang karena kita putuskan yang gelap kemarin. Kehendak bebas kita. Saudara mau punya masa depan yang terang benderang. Hari ini kita putusin yang baik dong. Karena keputusan kita hari ini adalah kenyataan besok. Putuskan yang baik saudara. Nah, yang kedua, apalagi sih doa-doa yang punya kedalaman, Tuhan tolong ampuni saya. Ini doa minta ampun saudara, 1 Yohanes 1-9. Doa minta pengampunan hari ini itu dia gak bisa keluar dari mulut orang-orang yang hari ini juga masih menindas. Saudara minta diampuni hari ini tapi saudara masih nindas istri, masih nindas suami, masih berbuat gak adil sama karyawan. Saudara gak bisa minta ampun sama Tuhan. Ampunilah kami seperti kami yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu doa Bapa kami. Terus Tuhan tanya sama saya, gimana cara mau mengampuni Tamara? Kan yang saya bersalah sama saya gak cuma satu. Saya mau tanya, di sini ada yang bersalahnya cuma satu? Enggak. Mungkin ada ibu saya anggap ya salah nyakitin saya gitu. Kakak saya, tetangga, suami, dan banyak. Terus Tuhan tanya gimana cara mengampuni? Karena seperti itulah cara kita nanti minta diampuni sama Tuhan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi gimana caranya? Oh ya kalau my mom I forgive and I forget Tuhan. Oh kalau yang ini, oh my sister, oh so heavy. Ini I forgive, I still cannot forget, oke gitu. Kalau yang ini gimana? Oh ini suami. Kalau yang ini tidak akan terjadi di kehidupan yang ini Tuhan. Mungkin aku forgive dia di kehidupan yang berikutnya. Dengan cara itu kita minta Tuhan you forgive me. Sometimes you can forgive, sometimes you can forget. Gak bisa saudara. Kalau kita minta diampuni, udah Tuhan you forgive and you forget, oke? Karena dengan cara itu kita ampuni semua orang tanpa pilih-pilih. Saudara ampuni semuanya, sama you forgive and you forget. Ibu-ibu yang paling gak susah forget itu memang ibu-ibu, ya kan ya ibu ya. Ini saya perempuan, bapak-bapak saya bukan mau menyerang ibu-ibu ya. No gitu ya. Tapi kita harus admit ibu ya, harus ngaku emang kita tuh suka drama. Saya juga dulu gitu kan ya, kayaknya susah gitu untuk ngelupain. Padahal bu, ngelupain tuh gampang. Jangan diingat, gampang kan? Gampang. Ya. Coba ibu saya mau tanya, siapa yang masih ingat Pancasila? Hampir semua lah ya kan. Penting, pendek, dasar negara ya kan. Jadi saya mau tanya, ada yang ingat pembukaan Undang-Undang 45? Undang-Undang 45? Butir-butir P4? Kagak ada pasti. Kenapa? Ya iyalah panjang, ribet. Kayaknya gak penting juga gitu. Ngapain sih gitu kan ya. Nah saudara itu bagaimana cara kita mengampuni juga gitu, gak usah diingat-ingat. Kita kalau ngampunin orang udah ampunin aja, gak usah diulang-ulang, jangan terpancing gitu loh. Ya kan orang gini, gue denger lu udah baikan sama cicinya dia. Iya, lu kagak denger suaminya kan stroke, anaknya masih kecil-kecil, kagak tega gue, ya udah gue ampunin aja. Ih dahsyat lo ya bersama dengan Tuhan, iya puji Tuhan. Datang lagi ke komsel mana gitu, gue denger lu udah baikan sama cicinya dia. Iya, lu gak denger. Suaminya kan stroke, anaknya masih kecil-kecil, kagak tega gue, ya udah gue ampunin aja. Ih dahsyat lo ya, iya puji Tuhan. Ulang lagi. Habis itu masuk ke grup WhatsApp. Gue denger grup WhatsApp nih ya. Lu udah bayar sama cicinya dia, diulang lu saudara, plak, ditulis tapi. Iya, lu kagak denger, suaminya kan stroke, anaknya masih kecil-kecil, persis lo saudara. Gak tega gue, ya udah gue ampunin aja. Ih dahsyat lo ya. Gimana mau lupa diulang-ulang mulu. Saudara jangan terpancing. Yang harus kita ulang itu adalah pengampunan dari Tuhan Yesus. Sekali itu aja. Itu diulang-ulang. Pengampunan kita ibaratnya koin saudara. Receh.
gak usah diulang. Gak usah kita sekarang ulang-ulang bagaimana Tuhan itu mati dan berkorban. Pengampunan itu yang mesti diulang-ulang. Jangan kebalik-balik saudara. Jadi hari ini kalau kita mengampuni gak pilih-pilih. Begitu nanti ada yang ngomong, gue denger-denger. Iya lu denger aja. Oke, Besti gitu. Jangan terpancing saudara. Semakin diulang saudara pasti gak bisa ingat, lupa. Ya, itu adalah doa yang ampunin semuanya. Gak bisa keluar minta diampunin sama Tuhan. Kita juga harus jadi pendoa yang tidak menindas. Dan berikutnya selidiki hatiku saudara. Mazmur 139 nanti saudara baca ya di rumah ya. Ayat 23 sampai 24. Waktu kita bilang Tuhan selidiki hati. Kita minta keintiman sama Tuhan. Di sini Tuhan bilang di firman. Jangan berdoa seperti orang munafik. Kalau terjemahan bahasa Inggris itu hypocrites. Kalau terjemahan Yunaninya tuh Hipokretes saudara. Hipokretes itu ditujukan dulu, ayat itu ditujukan untuk apa? Untuk para aktor saudara. Para aktor di panggung sandiwara. Ketika saudara itu berdoa sama Tuhan mau pakai tabung oksigen punya kedalaman. Udah gak usah belok-belok. Alkitab kan bilang gak usah berbelok-belok katanya gitu. Ini bukan soal doa yang panjang loh saudara. Berbelok-belok itu kan suka gitu ya kalau bisa kita ngomong anak kita misalnya. Padahal kita udah tahu tuh maunya apa. Tapi ke kiri dulu, ke kanan dulu gitu kan ya. Saya dulu gitu, saya pernah berbagi rumah gitu sama saudara yang terlibat narkoba. Dia jangki, saya jangki. Dulu ya, dulu adik-adik ini bukan inspirasi ya, jangan ya. Jadi dulu gitu. Jangki itu kan gitu, semua dijual ya kan. Kita bisa tuh ada punya komputernya doang, mesinnya gak ada gitu. Rice cooker hilang, blender, apa aja yang bisa dijual saudara. Nah, saya pernah berbagi hidup di situ terus sama orang yang ketergantungan. Barang-barang saya hilang padahal saya lagi nabung buat beli ini, beli itu. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan sembuhin dong. Ampuni dia, punya hati lah. Aku mendoakan dia supaya dia sembuh gitu. Padahal kalau Tuhan selidiki hati saya bukan buat dia sembuh loh saudara. Biar barang-barang saya gak hilang. Nah itu yang dibilang berbelok-belok. Selidiki hati. Doa itu bukan panggung sandiwara. Jadi jangan jadi aktor. Mau punya keintiman sama Tuhan. Saudara saya mesti buka semuanya. Tuhan akan singkap apa yang kita tutup. Dan Tuhan akan tutup apa yang kita singkap. Ini hari ini aja saya ngasih tahu kan. Saya pernah membunuh diri. Saya pernah narkoba. Saya pernah ngerokok. Ya saudara biasa aja ngeliat saya. Ya kan ketika kita singkap Tuhan bela. Gitu saudara. Dan Tuhan pakai hari ini yang ngerasa bahwa hidupnya rongsokan. Setia berproses bersama dengan Tuhan karena Tuhan butuh rongsokan itu saudara. Untuk apa? Untuk dia display nanti di depan. Ya kan? Emang di sini ada yang bangkit gitu kalau saya bilang, tahu nggak Pak? Dulu saya adalah salah satu MC termahal di Indonesia. Rate saya 3 jam 60 juta. 50% DP sebelum naik pelunasan. Kalau keluar kota bisnis 1 tiketnya, 2 ekonomi. Tuh kan, gak ada tuh yang tergerak. Malah pada julid semuanya, iya kan? Tuhan gak butuh loh, Tuhan gak butuh prestasi, harta, tahta. Tuhan gak butuh. Tapi Tuhan sangat butuh semua rongsokan kita hari ini. Setiap berproses sama Tuhan, itu yang mau Tuhan display di depan. Kumpulin rongsokannya, jangan ada yang sisa. Bilang sama Tuhan, selidiki semuanya Tuhan. Ya kan ya? Oke saudara, nah yang berikutnya, ampuni dan berkati musuhku. Ini gak akan bisa terjadi kalau dia keluar dari pendoa yang hari ini masih tawar dan kepahitan saudara. Kita duluan berdoa, kan pernah dengar ya rumput lebih hijau, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Demikian juga doa tuh kadang-kadang kayak gitu, doa tetangga tuh lebih hijau daripada doa kita. Gitu kan. Ibarat kata nih saudara ya, doa itu kita lihat tetangga gitu. Berkat itu kayak mobil gitu ya, kok bisa ya tetangga kita ya tiap hari 100 liter, 100 liter, 100 liter gitu. Giliran kita nih kalau mobil ya, saya lah paling enggak dulu. Hari ini 10 liter, besok 20. Besokan lagi kagak ada coba, 3 hari. Habis itu ada lagi 20, 30, terus 2 minggu kagak ada. Tetangga tuh bisa 100 liter, 100 liter, kayak diberkati gitu. Usai kepahitan saudara, gak bisa memberkati. Melihat orang, saya duluan berdoa, dia duluan terima mukjizat gitu. Dia diberkati. Saudara pernah pikir gak ya, kita ini mobil apa, dia mobil apa. Ini juga bukan endorse ya Pak. Saya cuma apal merek mobil ya ini. Sibuk aja ngelihat
tangkinya orang gitu. Tanpa saya sadar mungkin dia Land Cruiser. Saya Avanza. Saya nggak ada masalah ya sama Avanza. Saya cuma mau nunjukin tangkinya doang. Avanza tuh nggak bisa lebih dari, bisa nggak sih 100 liter lebih gitu. Tangkinya itu emang udah segitu. Nah masalahnya saya juga Avanza yang nggak tiap hari keluar dari garasi. Sementara si Land Cruiser itu udah dia tangkinya gede, kapasitasnya gede. Dan dia ngerasa keren, dia angkut-angkutin tuh orang dia. Dia keluar tiap hari dari garasi. Dia pulang kosong, Tuhan siapin lagi 100 liter. Saudara mau diberkatin, saudara keluar dong. Porsi kekristenannya itu mesti aktif. Nanti Tuhan tambahkan lagi. Dia sangat ingin memberkati saudara. Untuk apa? Tuhan juga perlu berkati yang lain. Keluar dong dari garasi. Perbesar kapasitasnya, gedein tangkinya. Nah itu saudara, memperbesar tangki itu cuma hanya bisa dengan 3. Saudara harus berdoa, punya ilmu komunikasi, saudara baca firman, dan saudara pujian penyembahan. Tangki kita diperbesar saudara. Dan itu perlu tabung oksigen Damai Sejahtera. Kalau enggak saudara sesak napas. Nah yang berikutnya saudara, ini aku utuslah aku. Hari ini tuh Tuhan perlu pendoa. Pendoa yang bisa ngedoain nih, BSD ini perlu didoain. Tapi kalau pendoanya hari ini masih bisa direndahkan oleh masalah, ya Tuhan gak punya agen-agen itu. Saudara mas saya hari ini harus bangkit. Kalau dibilang ya setiap hari gitu kan, damai buat Indonesia, shalom Indonesia. Kita selalu berdoa gitu ya di gereja, kita berkati Indonesia. Saudara tahu gak yang namanya keamanan nasional, ketahanan nasional, dimulainya dari mana? Dari rumah saudara, saudara bertahan aja udah masing-masing. Saudara masing-masing bertahan, ketahanan nasional itu terjadi. Bukan kita ya besok rame-rame kita ke Monas gitu. Saudara mulai aja dari diri saudara. Ada kewaspadaan rohani, satu negara waspada. Satu orang Kristen itu waspada. Dia tahan secara rohani, dia sabar secara rohani. Negara ini terselamatkan. Mulai dari diri sendiri saudara. Itu saudara bisa bilang setiap hari ketika saudara bangun, ini aku, utus aku Tuhan. Dan saudara lebih dari rindu untuk memperkaya dan juga melengkapi saudara. Nah ini slide yang terakhir. Damai sejahtera kita tuh apa sih? Damai sejahtera. Tabung oksigen kita itu seperti yang tadi saya bilang. Berat saudara. Karena dipakainya di luar. Saudara kan gak pakai tabung oksigen. Oh biar ringan kita pakainya pas lagi di dalam ya. Enggak saudara. Tabung oksigen itu isinya waktu Paulus bilang isinya apa? Isinya ini saudara. Isinya adalah nanti kita pelajari ya. Ada di Filipi juga. Ini kesaksian, damai sejahtera itu bisa dicuri dari hal-hal praktis dan sehari-hari yang ada di rumah. Kemarin saya udah 10 tahun nih, saya akhirnya pelayanan di gereja tempat saya mula-mula berjemaat. Saudara saya ketemu dengan teman-teman saya waktu masih muda waktu itu. Waktu muka saya masih sekencang kulit anggur. Udah lama gak ketemu loh sama mereka ya. Tahu gak saudara, waktu pas saya nyampe ya, itu ada banyak hal yang kita bisa omongin gitu ya. Tahu nggak? Orang itu ngomong apa? Tamara, gendut ya gitu. Saudara, bayangin. Sementara saya itu udah 2 bulan terakhir ini ya. Saya udah jaga pola makan, rebus-rebusan doang. Saya terinspirasi sama Pastor Michael Gunawan. Turun banget kan dia kan. Jadi saya bilang, saya cuma makan dada ayam rebus gitu saudara. Terus tiba-tiba yang saya disambutnya dengan kata itu. Coba bayangin saudara. Itu damai sejahtera. Saya bisa loh, waktu itu saya cuma bilang gini aja, iya gue gendut, lu tua. Tapi itu ngurang-ngurangin isi tabung oksigen saya saudara. Karena kita coba buka Filipi 4 ayat 8. Ini saudara mau hari ini, mau bisa ditayangin ya ayatnya ya. Filipi 4 ayat 8 saudara. Filipi 4 ayat 8 itu adalah isi dari tabung oksigen kita. Kalau kita nggak penuhin dengan isi yang 8 itu saudara sama saya hari ini ada yang mau ngisi. Jangan kasih ruang enggak. Nih lihat. Jadi saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saya punya pilihan waktu itu. Kalau saya bilang iya kamu tua. Itu manis gak ya? Mulia gak ya? Enak didengar gak ya? Patut dipuji gak ya? Yang rugi saya sendiri kalau saya sampein itu. Itu belum klimaks saudara. Ketika saya pulang ke rumah, saya ceritain sama suami saya coba. Saya bilang sama suami saya, tahu nggak tadi saya dibilang ini. Tapi saya nggak bales, saya bilang kayak gitu. Waktu saya tanya,
saya nggak nanya apa-apa, tapi dia bilang saya gemuk, saya nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi kamu lihat kan skace, saya bilang gitu. Saya udah tirusan kan, ya kan? Aku bilang gitu. Berharap kan dia memuji. Dasar orang Ambon ya, kan dia nggak ada kamus muji, sama kayak orang Batak. Lempeng aja gitu kayak jalan tol. Saudara tahu dia bilang apa? Dia cuma bilang gini, kamu itu Batak segi 4. Coba saudara. Saya dibilang Batak. Saya juga punya pilihan lagi. Saya bilang ya kamu Ambon hidung gede banget. Tapi saya udah langsung itu enak didengar gaya, itu manis gaya, mulia gaya, mendatangkan kebajikan gaya. Kenapa? Yang rugi adalah tabung oksigen saya sendiri. Hari ini kita keluar bersosialisasi dan bermasyarakat. Saudara pikirin aja yang 8 ini. Paulus bilang pikirkanlah semuanya itu. Dengan itu tabung oksigen kita gak ada yang ngisi. Hari ini bagaimana cara kita menjawab, bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bertutur, itu yang menentukan kita bisa punya kedalaman sama Tuhan. Pakai tabung oksigennya saudara ya. Saya mau undang tim worship dong, boleh ya. Jadi ada lagu sih saudara ya. Ada lagu yang ngingetin saya sebenarnya sama apa yang 8 ini. Saudara kalau misalnya nanti ya dicari lagunya. 8 ini ya, yang manis ya, yang mulia, yang benar, yang mulia, yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan juga patut dipuji. Ibu-ibu, bapak hari ini di rumah aja gitu. Kita kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong sama suami, kita ngomong sama istri gitu kan ya, kita gak sadar bahwa itu sendiri yang akhirnya ngurangin isi tabung oksigen kita. Hari ini kita mau belajar gitu ya, dimulai dari mulut kita. Udah gak usah dipanggil-panggil lah itu. Ada yang di sini waktu pas pemberkatan ngundang monyet gitu. Babi, gak ada kan. Jadi waktu di rumah ketika berantem juga gak usah mereka yang duluan dipanggil. Sakit tahu mereka juga pikirin perasaannya ya. Kita mulai dari semua yang manis, bagaimana cara kita menjawab. Itu yang membuat kita bisa punya kedalaman berdoa bersama dengan Tuhan ya. Jadi sih saya ngajakin nyanyiin lagu sekali Yesus tetapi Yesus ya. Sekarang saya mau, pernah dengar lagu itu gak sih? Yesus mendengar lebih dari yang, iya. Waktu kita berdoa saudara ya, sekali lagi ya saya mau recap semuanya ya. Tuhan tuh udah dengar. Satu, yang pertama, saudara gak usah terlalu pusing sama konten doanya. Kenapa? Karena Tuhan udah tahu isinya apa. Kalau saudara hari ini mau spend waktu, investasi waktu yang jauh lebih banyak ketika komunikasi, saudara biarin Tuhan deh yang ngomong. Jadi saudara juga mesti ngerti, Tuhan itu adalah Tuhan kita itu Tuhan yang gak bisa lebih kaya hanya karena dia kayaknya pirit-pirit berkat kita. Enggak saudara. Tuhan gak jadi lebih kaya, gak jadi lebih hebat gitu ketika rasanya segala sesuatu tuh kayaknya mandek, tersendat-sendat. Tuhan itu gak iseng. Jadi kalau kita berdoa hari ini, kita berdoa itu bukan sampai Tuhan dengar. Kita berdoa sampai sesuatu terjadi, tapi kita berdoa sampai kita sendiri yang dengar. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab. Lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku akan melihat Dia jadikan semua. Kita nyanyiin ini ya, sungguh-sungguh ya. Tuhan tahu, Tuhan lebih tahu. Siapapun yang hadir lagi berdoa, itu Tuhan siapkan segala sesuatunya. Cuma kita perlu kacamata. Kita perlu bagaimana ngelihat Tuhan itu ngelihat. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Sekarang kita mesti tanya, kapan waktunya Tuhan yang gak baik? Dia Tuhan, waktunya selalu baik. Kalau kita mau doa kita itu terjawab sama Tuhan, kita jadikan diri kita baik. Kita sing sama Tuhan.